Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore hari ini ya atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya ngaji kitab Sahih Wasayar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang wasiat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. At-tahdziru min ittikhadil kuburi masajid. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini berdasarkan hadis dari Jundub radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yutawaffa bi khamsi layalin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya beliau wafat 5 hari atau 5 malam sebelum beliau wafat, beliau berkhutbah ya. Khataban nas. Faqala, ini 5 hari ya, 5 hari sebelum beliau wafat, kata Jundub. Beliau berkata di hadapan orang-orang, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu qad kana fikum ikhwatun wa asdiqa. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada persaudaraan, ada pertemanan. Wa inni abra'u ilallahi an attakhidha minkum khalila. Dan sesungguhnya aku berlepas diri ya, ilallah ya, hanya pukul untuk Allah gitu ya, an attakhidha minkum khalila, untuk menjadikan sebagian dari kalian sebagai khalil. Walau anni ittakhadtu min ummati khalila, seandainya aku boleh mengambil dari umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka pastilah aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil itu ya, orang yang paling dicintai, khalil ya. Kemudian kata Nabi, innallaha ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, ini bagian pertama dari hadis Jundub. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua kata Nabi, wa inna man kana qablakum, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksud umat sebelum kalian, ittakhadhu kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Fala tattakhidhu kuburahum masajida, maka janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Jangan kalian jadikan
kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu, yaitu perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban ini, setidak-tidaknya ada 2 perkara penting yang diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabat. Wasiat yang pertama, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu tentang, ya, menjadikan seseorang sebagai khalil, orang yang paling dicintai, gitu ya. Maka manusia tidak boleh, ya, menjadikan seseorang itu sebagai khalil. Tidak boleh menjadikan seseorang sebagai khalil. Khalil itu derajatnya di atas habib. Habib maksudnya orang yang dicintai, betul-betul sangat dicintai. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini, ya. Jadi andai kata boleh tadi, niscaya Rasul akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil. Karena Abu Bakar orang yang pertama kali percaya kepada beliau dari kalangan orang dewasa, yang paling pertama beriman, orang yang mensupport, ya, dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan menjadi bertuanya Nabi. Putrinya dinikahkan dengan Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu anha, sangat dekat. Bahkan ketika Rasul sakit, Abu Bakar yang diminta untuk menggantikan beliau menjadi imam. Maka Rasul mencintai Abu Bakar, tapi Rasul tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, ini itu, jadi tidak boleh, ya. Tapi kalau kita mencintai secara wajar tentu saja boleh. Hanya saja cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu. Jadi sewajarnya saja. Karena wajib gitu mendahulukan Allah dan Rasulnya untuk kita cintai. Kalau tidak, maka diancam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman. Jadi ada 8 perkara yang berpotensi untuk lebih dicintai oleh manusia daripada Allah dan Rasulnya. Nah, dan itu tidak boleh gitu. Karena, ya, ada dalam Al-Quran itu, ya, ancaman dari Allah Ta'ala kalau kita mencintai 8 perkara ini yang akan kami sebutkan ini nanti, ya, dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktarabtumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Bapak, anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, harta, perdagangan atau usaha, tempat tinggal, ya, yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Lebih kalian cintai 8 hal ini, ya, jika 8 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, atau berjuang di jalan Allah. Tatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datang dengan urusannya, atau Allah datang dengan azabnya.
wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan ayat ini kita tidak boleh mencintai sesuatu ya selain Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai gitu. Harus Allah dan Rasulnya dulu didahulukan. Ya, maka mencintai sesuatu itu sewajarnya saja. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apalagi ada hadis, ada riwayat yang berbunyi ahbib habibaka haunam ma asaan yakuna baghiduka yauman ma. Cintailah apa yang engkau cintai itu sewajarnya saja, karena bisa jadi nanti suatu hari dia menjadi orang yang menjadi sesuatu yang kau benci. Nah, maka wajar saja. Nah, ini Bapak Ibu prinsip kita dalam mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Itu. Lalu kemudian faedah lain dari hadis ini Bapak Ibu, dari seluruh manusia, dari Adam sampai nanti manusia terakhir ya, hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, yang Allah jadikan kekasih yang sangat dicintai oleh Allah hanya dua. Yang Allah jadikan sebagai khalil hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan keutamaan kedua nabi ini. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 125, Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sendiri dalam hadis tadi beliau mengatakan innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, jadi hanya ada dua. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu adalah suatu kesalahan kalau kita mengatakan Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah. Nah, ini namanya menurunkan derajat Rasulullah SAW, menurunkan haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sering mendengar Muhammad itu habibullah, tapi hampir mungkin kita tidak pernah mendengar ada orang mengatakan Muhammad khalilullah. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak pernah ya. Ada dalam sholawat itu disebut habibullah. Nah, itu sesungguhnya wahada tanaqqus fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengurangi haknya Rasul. Karena jelas dalam hadis ini Rasul mengatakan innallaha ittakhadhani khalila. Kok kenapa kita sebut sebagai habib? Padahal habib itu derajatnya di bawah khalil. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu ya. Dan ini saya kira penting ya. Jadi kalau kita ingin menyebut Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, maka istilahnya adalah Muhammad Khalilullah. Muhammad Khalilullah. Seperti kita juga menyebut Ibrahim Khalilullah. Sama, hanya ada dua hamba yang oleh Allah dijadikan sebagai Khalil. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian wasiat penting yang kedua dari hadis tadi adalah bahwa Rasulullah melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid, Bapak Ibu. Tadi beliau tegas mengatakan fala tattakhidhu kuburahum ay kubur anbiyaihim wa salihihim masajida fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara kalian sebagai masjid. Sesungguhnya aku larang hal itu ya. Larang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, apa yang dimaksud Bapak Ibu menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Nah, yang pertama ya, kita membuat masjid di kuburan. Nah, ini nggak boleh membuat masjid di
kuburan. Itu. Kenapa di kuburan? Masih banyak tempat lain kok malah buat masjid di kuburan. Nanti kita akan sholat menghadap kuburan. Padahal mengatakan la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini maksud yang pertama ya. Jadi kalau sudah ada kuburan, itu kita tidak boleh bangun masjid di situ, di tengah-tengah pemakaman. Kecuali mau bangun masjid, lahan nggak ada, adanya makam, dan makam itu cukup luas, sementara masyarakat banyak tidak punya masjid misalnya. Nah, lalu kemudian makamnya dipindahkan, digali, dipindahkan ke tempat lain, lalu bekas makam itu dibangun kuburan. Nah, itu lain. Nah, kuburannya dipindah dulu semua, lalu kemudian karena keterbatasan tempat hanya ada di situ. Nah, itu lain. Tapi kalau bangun masjid di area pemakaman, nah itu yang tidak boleh. Nah, karena ini menjadi jalan kepada kesyirikan. Al-wasilatu ila syirki. Nah, ini. Nah, maka Nabi beliau betul-betul berusaha menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Menjadikan kuburan sebagai masjid min wasaili syirik adalah di antara sarana yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan, jalan kesyirikan. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis ini umatnya dari perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini karena sayangnya beliau kepada umatnya tentu saja. Bapak Ibu dan sekalian, nah ini berlaku umum ya, menjadikan kuburan sebagai masjid bukan hanya untuk Nabi tadi, termasuk untuk orang-orang soleh. Maksudnya kuburan orang-orang soleh tidak boleh dijadikan masjid. Nah, saya kira di sekitar kita ada banyak masjid di depannya kuburan. Nah, itu dulu nggak tahu duluan mana gitu ya. Andai kata duluan kuburan, maka sebaiknya tidak membangun masjid di depannya ada kuburan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kalau ada orang tanya begini, lah itu kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar ada di Masjid Nabawi, gitu ya. Kalau kita umroh, haji kan ada itu kubah hijau di Masjid Nabawi. Itu di bawahnya adalah kuburan Rasul. Ada Abu Bakar juga ada Umar. Itu bagaimana? Lah katanya Nabi, la tattakhidu kuburahum masajida. Jawabannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, satu, lebih dulu mana Masjid Nabawi dan kuburan Rasul ada? Lebih dulu masjid, karena Masjid Nabawi dibangun ketika Rasul masih hidup, ketika beliau awal-awal hijrah ke Madinah. 10 tahun sebelum wafatnya Rasul, masjid itu sudah dibangun. Rumah beliau memang istri-istrinya dibangun di dekat masjid, termasuk rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rata-rata istri-istri Nabi itu dibangunkan rumah di dekat Masjid Nabawi. Nah, tapi masjid dulu ada gitu. Itu satu. Jadi enggak benar kalau ada orang berdalil wong itu Masjid Nabawi dibangun di kuburan. Keliru. Itu masjid dulu baru ada kuburan. Dan itu pun kuburan Nabi bukan di masjid, tapi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu bukan di masjid. Nah, itu. Jadi salah kalau ada yang mengatakan itu Rasul dikubur di masjid. Enggak. Tidak demikian. Kan ada tuh orang sekarang orang soleh dikubur di masjid. Nah, ini enggak boleh. Itu Bapak Ibu. Lalu bantahan berikutnya yang perlu kita tahu, sekarang memang seakan-akan
kuburan Rasul itu berada di dalam area masjid ya, seakan-akan. Ya, jawabannya sebenarnya tidak, cuma berdekatan, ya, mepet dengan area Masjid Nabawi gitu. Nah, dan ini karena apa? Akibat perluasan masjid. Karena umat Islam semakin banyak, sementara masjid terbatas, lalu diperluas sampai akhirnya mepet. Ya, bagian depannya dengan rumah Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ada raudhah itu antara kamarku dan mimbar ini, itu raudhah min raudhatil jannah gitu ya. Jadi sekarang emang mepet gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Dan nah, ini terjadi itu hampir 100 tahun ya, setelah Rasul wafat. Perluasan masjid sampai akhirnya mepet dengan kamar Aisyah, di mana di situ ada kuburan Nabi. Ya, terjadi pada tahun ke-94 Hijriah kira-kira takriban. Waktu itu tidak ada sebenarnya seorang sahabat pun yang mengizinkan. Dan jumlah sahabat waktu itu sudah sedikit. Karena ada ya keterangan bahwa sahabat Nabi yang meninggal terakhir itu sekitar tahun 110 Hijriah. Tufail namanya, radhiyallahu anhu. Jadi tahun 94 Hijriah itu para sahabat jumlahnya tinggal sedikit. Gitu. Dan itu pun ketika rencana perluasan masjid yang akhirnya dempet dengan rumah Nabi, kuburan Nabi, itu ditentang juga oleh seorang tabi'in senior namanya Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau tidak ridho ya, tapi karena beliau bukan seorang pemimpin, ya akhirnya tetap dibangun, diperluas, dan seakan-akan kuburan Nabi itu masuk dalam area masjid, tapi sesungguhnya tidak. Nah, itu baru terjadi hampir 100 tahun kemudian. Jadi salah kalau ada orang, oh itu kuburan kuburan Nabi ada di masjid. Jadi nggak ada masalah dong kita mengubur orang soleh di masjid, enggak. Itu nggak bisa jadi alasan, nggak bisa jadi hujah fakta ini. Nah, di sisi lain, ya kuburan Nabi ini Bapak Ibu yang kita lihat itu dipagari tembok sampai 3 lapis. Tebal-tebal itu 3 lapis. Memang kalau kita mau keluar, kita kan lewat tuh makam Nabi. Ya, kita dianjurkan untuk ziarah, mendoakan beliau. Itu pun tidak boleh lama-lama kan, pasti oleh askar itu, oleh tentara disuruh cepat-cepat. Nah itu, karena nanti ditakutkan ada orang syirik berdoa di situ, merasa kalau berdoa di dekat kuburan Nabi doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah ini, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidaklah benar kalau ada orang beralasan mengubur orang soleh di masjid karena kuburan Rasul pun ada di masjid. Itu alasan yang batil ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, itu. Nah, dan banyak sekali Bapak Ibu serta jamaah sekalian hadis-hadis dari Nabi SAW yang mengandung larangan ya, untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Misalnya ya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yu'badu yang disembah. Istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh besar kemarahan Allah atas suatu kaum
yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, itu diantara dalil-dalil yang menjelaskan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu. Nah, tadi. Tapi mungkin kita bisa berkata begini. Lah, sekarang kan mungkin tidak begitu banyak ya. Kalaupun ada, tidak begitu banyak orang menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid. Iya, tapi makna menjadikan kuburan sebagai masjid juga artinya yang kedua ini. Yang pertama tadi menjadikan kuburan sebagai masjid maksudnya membangun masjid di kuburan. Yang kedua, ya, yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid itu Bapak Ibu adalah memfungsikan kuburan fungsinya seperti fungsi masjid. Nah, ini tidak boleh. Apa sih fungsi masjid itu? Nah, satu untuk sholat, dua untuk zikir, tiga untuk tilawah Quran, empat untuk i'tikaf. Itu fungsi masjid. Di dalam hadis Nabi misalnya, Rasulullah SAW menasehati seorang Arab Baduy yang kencing di dalam masjid. Beliau menasehati, innama buniya hadzal masjidu li dzikrillah was-shalah wa innahu la yubalu fi. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah dan untuk salat, bukan untuk dikencingi, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud rahimahullah. Berdasarkan hadis ini fungsi masjid untuk zikir, untuk sholat. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dijelaskan bahwa masjid itu untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sampai beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa Bapak Ibu? Masjid. Nah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah, wa yatadarasunahu, lalu mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau ada orang kumpul di masjid untuk belajar Quran, untuk tadarus Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah seperti ini misalnya, maka kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, wahabbat humul malaikah, mereka akan dipagari oleh para malaikat. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan hamba-hambanya yang belajar Quran, mempelajari ayat Allah, membaca ayat Allah ya, di makhluk, di hadapan makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hadapan para malaikat. Allah membangga-banggakan kita Bapak Ibu sekalian. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, hadis ini memberikan isyarat, salah satu di antaranya adalah bahwa membaca masjid itu salah satunya fungsinya adalah untuk apa? Kita di dalamnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ayat-ayat Allah. Itu Bapak Ibu. Kemudian i'tikaf. Ya. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu la yasihu al-i'tikafu illa fi masjidin. Para ulama fikih sepakat kalau kita mau i'tikaf tidak sah kecuali i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid. Nah, itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala mengatakan, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka dengan demikian
Masjid tadi untuk apa? Zikir. Lalu untuk sholat. Lalu untuk baca Al-Quran. Lalu untuk iktikaf. Maka dengan demikian kita tidak boleh melakukan perkara-perkara ini di kuburan. Karena keempat perkara tadi itu di masjid. Masjid dibangun untuk itu. Jadi kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya yang kedua ini tadi, kita memfungsikan kuburan seperti fungsinya masjid. Itu nggak boleh. Berarti kita sholat di kuburan tidak boleh. Tapi yang dimaksud sholat di kuburan yang nggak boleh, itu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Belum lama ada seorang ustadz meninggal dunia. Karena banyak jamaah ingin menyolatkan beliau, tidak cukup tempat, akhirnya orang terus berdatangan sampai ketika beliau selesai dikuburkan, banyak orang sholat di depan kuburannya. Ada orang jahil, orang yang nggak punya ilmu, protes, sholat kok di kuburan katanya. Nah, bukankah Nabi melarang ya sholat di kuburan? Iya, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat ya ke kuburan. Maksudnya sholat yang dilarang oleh Nabi itu sholat zatu ruku wa sujud, sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sementara kalau sholat jenazah ada ruku sujud atau tidak? Tidak boleh, dan itu pun pernah dilakukan beberapa kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu pernah ada sahabat wanita namanya Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Beliau ini suka bersih-bersih masjid. Suatu ketika Rasul kehilangan, mana kok Ummu Mihjan nggak nampak kelihatan. Lalu sahabat mengatakan, innaha qad tuwfiyat ya Rasulullah fil bariha. Sesungguhnya beliau sudah wafat tadi malam ya Rasulullah. Apalah adzantumuni, kata Rasul. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku kalau beliau meninggal? Nah, sahabat mungkin takut mengganggu Nabi karena malam-malam meninggal langsung dikuburkan. Tapi Rasul, ya, kok nggak ngasih tahu saya, kata Rasul. Nah, dullani aina qabruha. Tolong tunjukkan padaku mana kuburannya. Nah, lalu diantar oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditunjukkan ini kuburannya ya Rasulullah. Karena Rasul belum sempat menyolati sholat jenazah, akhirnya Rasul sholat di depan kuburan Ummu Mihjan yang sudah dikubur itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau sholat yang ada rukunya, ada sujudnya, itu tidak boleh. Tapi ada nggak Bapak Ibu orang sholat di kuburan, ada nggak? Banyak. Sholat di kuburan. Bahkan yang lebih parah lagi, pernah ada video ya di media sosial, di share itu. Jadi kuburan Bapak Ibu dijadikan kiblat. Kuburan di tengah-tengah, yang dari arah barat menghadap ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan menghadap ke utara, yang dari utara menghadap ke kuburan dijadikan kiblat. Itu videonya ada. Itu di Indonesia itu. Sepertinya di Indonesia. Nah, itu nggak boleh. Dilarang jelas-jelas oleh Nabi SAW. Nah, jadi ketika kita sholat di kuburan, berarti kita menjadikan kuburan itu fungsinya seperti dan itu dilarang. Zikir, ada nggak orang zikir di kuburan? Banyak. Coba lihat, ada nggak orang ketika ziarah kubur zikir dulu? Ada nggak? Banyak. Baca kalimat-kalimat thayyibah, zikir dulu dan lain sebagainya, baru kemudian berdoa. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mau ziarah kubur, tidak perlu kita zikir dulu. Ya, yang perlu kita lakukan waktu ziarah kubur itu adalah dua saja. Satu, mengucapkan salam ketika akan masuk ke pemakaman.
yaitu assalamu alaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Baru setelah kita mengucapkan salam, kalau kita mau mendoakan boleh. Langsung berdoa sambil angkat tangan boleh. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah berziarah ke makam Baqi, Rasul mengangkat kedua tangannya sambil mendoakan mereka, bukan berdoa untuk kepentingan kita, bukan. Nah, ini Bapak Ibu, ya doakan. Gimana doanya? Ya mohon ampun. Doa-doa yang seperti biasa kita baca dalam sholat jenazah gitu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu dan seterusnya. Kita doakan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan kita datang ke makam, ke kuburan orang soleh, minta ya Allah ya Rob, saya punya usaha, ingin usaha saya lancar ya Rob, biar laku dagangan saya. Minta dekat kuburan. Kenapa? Katanya mustajab doanya. Kalau doanya dekat ini syirik Bapak Ibu. Tidak boleh. Ya, makanya kenapa jamaah umroh, jamaah haji itu kalau berdoa diusir-usir, khawatir tadi. Karena mendoakan supaya Rasul dan dua sahabatnya mendapatkan ampunan itu cepat, nggak usah lama-lama. Kok ada orang lama-lama, apa yang dia doakan? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu diawali dengan zikir macam-macam dulu. Langsung aja datang, ucapkan salam, berdoa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak zikir macam-macam dulu. Nah, jadi kalau kita berzikir di kuburan, berarti kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu dilarang atau tidak? Dilarang. Gitu. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, itu juga tidak dilakukan di kuburan. Kalau ada orang kok baca Quran di kuburan, berarti dia menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada nggak orang baca Quran di kuburan? Ada. Baca Yasin. Itu nggak perlu Bapak Ibu. Memang ada hadisnya, ada. Gimana bunyi hadisnya? Ya, salah satu hadis yang masyhur populer adalah man zara qabra abawaihi yaumal jumu'ati summa qara'a inda qabrihima au ahadihima surata Yasin kutiba lahu annahu barun liwalidayhi, katanya. Barang siapa yang berziarah kubur pada hari Jumat lalu ya membaca surah Yasin di dekat dua kuburan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua yang membaca surah Yasin di dekat kuburan orang tuanya. Nah, ini hadisun dhaif, hadis lemah, mungkar, la yasluhu bi an yakuna hujjatan, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dasar dalam beramal. Itu hadis jelas, hadis mungkar, hadis dhaif ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang kok baca Al-Quran di masjid, berarti dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Apalagi Rasul dalam salah satu hadis yang lain riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Nah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa Bapak Ibu katanya? Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Gimana caranya agar rumah kita enggak seperti kuburan?
Nah, bacalah di rumah kita Al-Quran. Kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di rumah itu dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka apa yang bisa dipahami berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ini adalah bahwa ya di kuburan itu tidak dibaca Al-Quran, tidak dibacakan Al-Quran. Makanya rumah supaya tidak seperti kuburan, sering-seringlah di rumah kita dibacakan Al-Quran. Nah, itu. Maka orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu berarti dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal tadi Nabi ya mengatakan la tattakhidhu kuburahum au kubur anbiya'ihim wa salihihim ya masajida wa anni anhakum an dzalik, kata Nabi. Janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara kalian sebagai masjid, dan sungguh aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, ini dia bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu. Nah, jadi kalau kita ziarah kubur, apa dong yang bisa kita lakukan? Ya tadi, ziarah kubur itu fungsinya apa Bapak Ibu? Satu, untuk mengingatkan kematian. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, al-an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukan, karena ziarah kubur itu kata Nabi bisa mengingatkan kalian akan kematian. Dalam riwayat yang lain, tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur bisa mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Yang ketiga, fungsi ziarah kubur itu adalah untuk apa? Tuzhidukum fid dunya, supaya kalian zuhud di dunia. Nah, fungsi yang keempat, untuk mendoakan orang yang sudah mati dari orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin secara umum, kita doakan. Nah, itu fungsinya ziarah kubur Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita datang tadi, ucapkanlah salam, langsung kita berdoa. Tentu saja diawali oleh memuji-muji Allah Ta'ala dulu, bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian berdoa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita lakukan ketika kita ziarah kubur. Agar apa? Agar tadi kita tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Baik, nah kesimpulannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, pertama, hadis tadi yang kita bahas itu menjelaskan tentang bayanu fadli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadi andai kata Rasul boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, maka niscaya Abu Bakar lah yang akan beliau jadikan sebagai khalil, tapi nggak boleh. Yang kedua, at-tahdhirus sadid minasyirki wa wasailihi wa turukihi. Hadis tadi menjelaskan tentang peringatan keras dari perbuatan syirik Bapak Ibu, dan peringatan keras dari jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita kepada perbuatan syirik. Maka Rasul tegas sekali tadi, ya, jangan jadikan kuburan sebagai masjid, karena itu bisa menghantarkan kita kepada kesyirikan. Yang ketiga, at-tahdhiru min bina'il masajidi 'alal kubur fa innahu haramun wa manhiyun min anhu. Peringatan dari membangun masjid di kuburan, gitu ya. Sesungguhnya itu haram, dilarang. Nah, kemudian yang keempat, menjelaskan bayanu li adabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu. Nah, menjelaskan tentang adab dan adab Nabi dan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah
menyebut para sahabat itu sebagai murid, tapi ya disebutnya sahabat, walaupun sesungguhnya mereka adalah murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lam yakul talamin au tulab, tidak. Tapi Rasul menyebut mereka sebagai ikhwah, saudara, atau asdiqo, atau as-sahabah. Nah, sahabat itu teman. Nah, itulah ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ya penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan ya hadis yang tadi menjelaskan tentang wasiat Nabi ya, terkait larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Oke, saya kira demikian. Masih ada waktu ya cukup. Ini baru jam 4:55 ya, jam 5 kurang 5 menit, benar ya? Iya. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Raudhah. Itu berarti nggak boleh sholat ya Pak? Ini pertanyaan toh? Pertanyaan. Ya, oke. Bolehkah kita sholat di Raudhah? Iya. Udah? Iya. Oke. Iya. Oke, baik. Bu Eni. Ada lagi yang lain? Atau satu-satu dulu? Oke, baik. Terima kasih Bu Eni. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Raudhah itu kuburan Nabi apa bukan? Bukan. Nah, bukan. Jadi Raudhah itu letaknya antara kamar Nabi dengan mimbarnya Rasul. Itu bukan area kuburan. Jadi kalau begitu kesimpulannya, bolehkah kita sholat di situ? Boleh. Karena itu bukan kuburan Nabi. Berdoa di situ boleh, zikir di situ boleh. Jadi itu Raudhah bukan kuburan ya, bukan kuburan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf saya kurang mendengarkan tadi, apabila seorang anak mendoakan surat Yasin di antara kedua makam ayat yang bunyinya akan mendapatkan apa? Boleh atau tidak itu Ustaz? Tadi hadisnya menjelaskan apabila orang ziarah kubur pada hari Jumat, ziarah kubur pada hari Jumat, ziarah kubur kepada kedua orang tuanya, lalu membacakan surah Yasin di dekat kuburan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi hadis ini apa tadi? Hadis dhaif, hadis mungkar. Jadi hadis dhaif itu nggak bisa dijadikan dasar ya Bu ya untuk beramal. Artinya nggak boleh Bu, kita nggak boleh baca Al-Quran di kuburan. Karena tadi kalau kita membaca Quran di kuburan berarti kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Seandainya kita sholat di masjid, tapi bukannya ada banyak kubur di situ. Di depan masjid. Ada makam di situ. Itu bagaimana sholatnya? Ya baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur gitu ya, ada masjid di depannya kuburan, pemakaman gitu ya. Nah, pertama, kalau kita mau bangun masjid jangan begitu. Itu satu ya. Jangan bangun masjid di depannya kuburan. Tapi kalau sudah terlanjur ada masjid seperti itu, lalu bolehkah kita sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Ada nggak di Jogja kayak gitu? Ada ya, ada. Nah, maka Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, ya penjelasannya perlu dirinci. Jika kita menyengaja sholat di situ,
dengan alasan karena di depan masjid itu ada kuburan tokoh-tokoh, gitu ya. Nah ini nggak boleh. Karena saya mau sholat di masjid itulah. Kenapa kamu kok mau sholat di sana? Karena depannya ada orang-orang soleh, tokoh-tokoh. Saya mau sholat di masjid itu. Jadi hatinya merasa kalau sholat di masjid yang di depannya ada makam kuburan orang-orang penting, orang-orang soleh, dia ngerasa lebih mantap. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau kita sholat di situ ya biasa aja. Sholat di situ maupun sholat di masjid yang di depannya nggak kuburan, yang nggak ada sama sekali niatnya ya dalam hati karena ada kuburan, enggak, itu boleh, itu boleh. Lah bukankah tadi ada hadis Nabi la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Iya, hadis ini sahih, tapi yang dimaksud adalah langsung menghadap kuburan. Kalau ada pagarnya, ada temboknya, bahkan dipisahkan oleh jalan, itu nggak ada masalah. Nah itu, nah ada tembok pembatas, itu tidak ada masalah. Asal tadi dalam hatinya dia biasa aja, gitu. Jadi itu penjelasannya. Jadi nggak ada masalah. Walaupun memang ada sebagian orang, aku nggak mau sholat di masjid sana. Kenapa? Depannya ada makam. Nah ada orang yang tegas begitu, saya nggak mau. Nah, ya kalau dia khawatir karena hatinya terkait dengan yang ada di makam itu, nah itu memang jangan. Tapi kalau biasa saja boleh, karena itu ada pembatas, dibatasi oleh tembok. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Masih ada Ibu? Oh, silakan Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk kuburan yang diperbolehkan kuburan kan hanya untuk hanya kita mengucapkan salam dan kita mendoakan saja. Ya. Terus ada katanya bagaimana misalnya masuknya bagaimana, terus apakah kalau kita seorang wanita dari kuburan kan boleh ziarah kubur. Iya. Ya, sami-sami Bu. Baik, makasih. Apa saja adab-adab kita masuk ke kuburan, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tadi kita dianjurkan untuk mengucapkan salam pada saat kita akan masuk area pemakaman. Yang kedua, kita tidak berjalan nginjak kuburan, itu nggak boleh. Berusaha tidak menginjak kuburan. Nah, dan dianjurkan untuk melepas alas kaki. Kalau memungkinkan dilepas alas kakinya. Karena pernah dulu ada seorang sahabat ya, ketika berjalan masuk ke area pekuburan oleh Nabi disuruh lepas sandalnya. Nah, itu walaupun nggak sampai pada level haram ya, derajat haram. Nah, makruh itu. Sebaiknya kita tidak memakai alas kaki. Kemudian tidak menduduki kuburan. Nah, atau menduduki kijing gitu ya. Karena kata Nabi ya, seseorang duduk di atas jamroh, batu yang panas, itu yang bisa membakar pantatnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Nah, jadi termasuk melangkahi kuburan kalau bisa dihindari. Kalau bisa kecuali nggak bisa ya karena saking rapatnya. Nah itu darurat tentu saja lain ya. Kita tidak bermaksud tapi susah. Ya kayak belum lama ada warga kami meninggal dunia. Udah dempet banget, susah. Waktu itu kami disuruh untuk mendoakan. Lewatnya susah, terpaksa melangkahi kan. Nah itu darurat, tapi tidak bermaksud untuk itu. Nah, andai kata ada jalan yang kita bisa tidak melangkahi, maka hindari itu. Lalu apakah boleh wanita yang sedang haid ziarah kubur? Boleh, nggak ada masalah. Karena kuburan bukan masjid, tidak ada masalah. Cuma wanita itu jangan terlalu sering ziarah kubur.
Nah, jadi Rasul itu melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang sering sekali ziarah kubur, itu dilaknat. Nah, jadi kalau mau ya sesekali, jangan sering itu Bu. Tapi tadi andai kata misalnya ibu mau ziarah, mau mendoakan orang tua sekaligus membersihkan makam gitu ya, dalam keadaan haid, itu nggak ada masalah, boleh gitu. Dan tentu sebagai seorang muslimah wanita gitu ya, tentu menutup seluruh auratnya gitu ya. Dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi jangan sampai ziarah kubur tapi buka aurat gitu ya. Itu nggak boleh ya, ziarah kubur nggak pakai jilbab, itu nggak boleh. Bukan karena ziarah kuburnya, karena pakai jilbab pun, pakai jilbab itu kemanapun kalau udah keluar rumah harus dilakukan gitu. Nah, termasuk ketika ziarah kubur. Lalu tidak ikhtilat Bu, tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Biasa kan ada tuh di Indonesia itu kebiasaan menjelang Ramadan gitu ya, atau pas setelah sholat Idul Fitri atau Idul Fitri biasanya pada ziarah ke kuburan. Nah, itu lalu berbaur laki perempuan berdempet-dempetan. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, tidak dilakukan. Itu diantara adab-adab yang perlu diperhatikan khususnya oleh kaum wanita ya. Itu. Jadi itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Cukup Bapak Ibu ya? Ya, baik. Tadi mungkin bisa diulangi tentang berdoanya tadi di salam di makam tadi ya. Salam, kemudian mendoakan yang ada di kubur, terus kemudian tadi tentang sholawat dan sebagainya tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang masru, yang disyariatkan ya, saat kita ziarah kubur adalah satu, tadi mengucapkan salam. Sudah hafal Bapak Ibu salamnya gimana? Udah hafal belum? Belum. Yang sudah hafal siapa aja? Oke, berarti banyak belum hafal ya. Nah, ini tandanya mungkin jarang ziarah ya. Ya nggak apa-apa kalau ibu-ibu ya. Nah, karena mendoakan itu tidak harus di kuburan, di rumah juga boleh gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi tadi ada sebagian ulama menganjurkan mengucapkan salam itu bukan hanya saat kita masuk, bahkan ketika lewat pun. Ya, kalau lewat kan kadang-kadang lewat ya. Ibu mau kemana lewat kuburan. Nah, itu jangan ketakutan, biasa aja ya. Jadi kalau lewat kuburan itu biasa aja dan kita ucapkan salam. Nah, salamnya gimana tadi? Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Itu yang lengkap. Nah, tapi sampai inna insyaallah bikum lahikun saja boleh, karena ada riwayat yang sampai situ ya. Nah, itu doanya. Salamnya, ucapan salamnya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Lalu doanya, sekarang kita udah masuk nih. Bagaimana doanya? Boleh tadi angkat tangan, kita doakan. Nah, berdoa itu diantara adabnya adalah memuji-muji Allah dulu, bersolawat dulu kepada Nabi, baru setelah itu kita doakan. Berarti kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dan seterusnya ya. Kemudian saya itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Salawat Ibrahimiyah kita boleh baca. Lalu saya itu baru
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu minal khotoya bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu misalnya. Nah, itu bisa yang biasa dibaca dalam sholat jenazah yang diajarkan Nabi. Mau ditambahi lagi boleh misalnya. Kalau Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa sogirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Atau kebaliknya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal Islam. Itu. Lalu tambahi lagi silakan dengan doa-doa yang intinya untuk kebaikan orang yang sudah meninggal. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min raudatil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Misalnya, ya Allah, jadikanlah kuburannya menjadi taman dari taman-taman sorga, dan jangan kau jadikan kuburannya sebagai lubang dari lubang-lubang neraka misalnya. Itu boleh kita tambahi. Yang intinya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi itu. Baik, itu Pak Kris. Ya. Nah, doa sapu jagat gitu Pak ya. Bisa saja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya bisa. Wa inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dan mohon afiah. Apa itu afiah? Afiah itu maknanya lebih luas daripada kesehatan. Afiah itu artinya mohon dijauhkan dari segala perkara yang kita tidak suka, yang kita tidak sukai. Nah, lo kok minta afiah hanya untuk jasad saja? Itu pertanyaannya. Sementara doa yang diajarkan Nabi ini bertentangan dengan doa yang diajarkan Nabi. Kalau doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ada yang hafal nggak nih? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ada yang bisa lanjut? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfidni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ada yang hafal doa ini? Belum? Ada yang suka zikir pagi petang? Ini ada enggak? Nah, ini ketahuan berarti zikirnya baca. Nah, enggak hafal-hafal ya. Nah, itu dalam zikir pagi petang ada doa tadi. Yang diminta oleh Rasul afiah itu bahkan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Bahkan afiatan fi dini wa dunyaya, agama dan duniaku, wa fi mali wa ahli, harta dan keluargaku. Artinya afiah itu mohon ya supaya Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang kita tidak suka. Loh kok mintanya hanya afiatan fil jasad? Nah, itu bermasalah di situ. Jadi bermasalah. Doa itu bermasalah dari sisi kandungannya. Nabi ngajarin kita untuk minta afiah dunia akhirat, dia malah hanya di jasad saja. Nah, bahkan di antara doa yang Nabi selalu baca ada Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, itu problemnya di situ. Tapi mohon maaf, memang ada seorang ustadz kondang
Ini andalan doa saya kan itu. Andalan doa saya ya ini. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Bapak Ibu, ada doa yang lebih dahsyat yang diajarkan Nabi, yang maknanya jauh lebih dahsyat daripada doa ini. Nah, di sisi lain tadi ada persoalan di dalam makna doa itu. Kok minta afiah hanya di jasad saja? Apa enggak takut nanti ruhnya diazab di kubur, di akhirat? Nah, itu Pak Kris. Itu salah satunya. Apalagi itu? Wa afiatan bil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Bapak Ibu, apakah jenengan ingin dapat rahmat Allah pas mau mati aja? Tidak kan? Bukankah kita setiap kali mau masuk masjid diajarkan Nabi untuk memohon doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Lah kok mintanya hanya qoblal maut toh? Iya kan? Nah, membatasi hal-hal yang Rasul aja meluaskan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kandungan doa yang masyhur di masyarakat itu ada beberapa catatan. Maka ya saran kami lebih baik ya yang tadi itu, yang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ini artinya dahsyat Bapak Ibu ya. Saya terjemahkan nih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunan dan afiyah. Apa tadi afiyah artinya? Afiyah apa artinya? Dijauhkan dari segala sesuatu yang kita tidak sukai. Jadi artinya berarti ya Allah, aku memohon kepada Engkau maaf, ya, ampunan dan afiyah, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak aku sukai di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Rasul ulang lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, di duniaku, wa ahli, ya, afiyah untuk keluargaku, wa mali, afiyah untuk hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, ya, tutuplah auratku, wa amin rawati, dan berikanlah jaminan keamanan pada hal-hal yang aku takutkan. Allahumma fidni min baini yadayya, ya Allah, jagalah aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari samping kananku, wa an shimali, dari samping kiriku, wa min fauqi, dan jagalah aku dari arah atasku, wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti, dan aku memohon perlindungan dengan keagunganmu ya Rabb dari mendapatkan bahaya dari bawahku. Coba hebat nggak doa ini? Oh, itu kita akan minta penjagaan paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nah, kalau saya ingin minta tambahan ilmu gimana? Ya, kan ada doa lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, itu. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu hafalkan doa tadi. Terus doa yang sudah masyhur itu dulu juga kami sebelum tahu ini ya, rutin selalu, itu bahkan menjadi andalan rois kaum biasanya. Doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din selalu hampir dibaca dalam setiap kesempatan. Nah, itu. Dari secara umum sih maknanya oke, tapi tadi ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan, dan ada sesungguhnya doa yang lebih baik yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Pak Kris. Jadi doa itu tadi tidak diamalkan di makam Ustaz. Iya. Tidak dibaca ketika kita ada di makam. Ya. Yaitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.